hadir saya itu baru 2 langkah lagi saya begini, woi, Pak bunyi. Saya tidak tahu bunyi apa itu. Saya tengok begini, astagfirullah, mati sudah saya ini. Tinggi itu tiang listrik, lebih tinggi lagi ombak. Tinggi lagi ombak itu, Pak. Masih membekas di memori kita. Tahun 2018, Palu, Sulawesi Tengah digoncang gempa dahsyat hingga tsunami. Banyak dari mereka kehilangan harta benda, nyawa, keluarga, terutama rumah-rumah mereka. Sesaat setelah kejadian, rasa simpati hingga empati mengalir begitu deras. Namun Serikat Sosial Vincentius Indonesia memilih membantu mereka pasca bencana. Dengan program proyek Bela Rasa Palu, Serikat Sosial Vincentius Indonesia membantu mereka membangun rumah mereka kembali, membangun harapan mereka kembali, hingga akhirnya mereka bangkit dan berbahagia kembali. Kanan dikit, kanan dikit. Kanan dikit, Pak. Kanan dikit. Kanan dikit, kanan dikit. Kanan dikit. Kanan dikit, kanan dikit. Terus. Yuk. Oke. Ini perjalanan menuju rumahnya Bapak Thomas. Begitu sempit jalannya, hanya bisa satu mobil. Kalau berpapasan ya harus gantian. Nah, ini situasi jalannya begitu sulit. Yuk, enggak sepatu soalnya. Ini rumah di sini. Puji Tuhan, akhirnya proyek hunian tetap dari SSW Indonesia telah berjalan dengan baik dan lancar semua.
Ayo Pak. Ayo Pak. Ya, ini kesan saya masih ingat sekali waktu pertama kali bapak-bapak datang di sini. Mungkin ini rumah belum ada atapnya, belum ada lantainya, belum ada itu dapurnya, belum ada pintu dan jendela. Dan dengan adanya bantuan dari SSV ini, artinya sampai sekarang rumah ini bisa ditempati dengan nyaman. Sangat senang ya. Sudah dibantu. Terima kasih untuk yang sudah membantu. Imam bersyukur. Banyak pokoknya anak-anak bisa Lebih nyaman, bersih. Alhamdulillah senang sekali dapat bantuan ini. Senang kita sudah dapat bantuan ini. Puji Tuhan, saya berdoa untuk dorang dari sana jauh-jauh. Saya doa dengan selamat orang itu. Saya sudah 4 tahun tidak ada punya rumah. Sekarang sudah ada rumah, dia sudah senang sudah bantuin kami. Sudah ini malam saya sudah tidur, sudah tenang saya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah ternyata bantuan SSV ini menyambut dan sangat membantu mewujudkan impian kami dan saudara-saudara. Rumah ini adalah rumah kita bersama. Rumah ini selalu terbuka lebar untuk semua yang terlibat di dalam mewujudkan rumah ini. Kita ketemu kembali, alhamdulillah. Yang penting sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Ya. Amin, Pak. Iya. Untuk harapan saya mungkin untuk kedepannya SSV ini mungkin lebih luas lagi ya untuk menyentuh ya mungkin teman-teman di luar sana mungkin yang secara ekonomis, secara hidupnya mungkin samalah dengan saya seperti itu. Sama permintaan kita hanya satu, cuma intinya bisa membantu sesama yang layak untuk dibantu. Iya, itu saja. harapan kami untuk SSP bisa sekarang ini sudah sangat baik. Kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa membantu sesama lagi yang lebih membutuhkan dan juga menjadi manfaat untuk umat manusia. Harapannya bisa dibantu lagi. Ya soalnya ini belum selesai juga. Harapan kami untuk SSV bisa membantu kami dengan Hadir di sini ya. hadir di sini, Ada di sini. bisa membantu dengan yang lain. Ya. Saya pikir harapannya sama ya. Mudah-mudahan SSV selalu memberikan yang terbaik kepada kami atau siapapun itu yang memang sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan sosial seperti hal-hal yang sudah dikasih atau sudah diberikan kepada kami dan keluarga. Iya, kami selalu mendoakan pihak SSW dalam berkarya khususnya dalam misi kemanusiaan. Semoga bukan hanya sampai di sini, tapi akan berkelanjutan. Saya selama ini saya pekerjaan petani dan tanam sayur tanam sayur. Ada kendala-kendala? Kendalaan karena tiada air, sekarang saya nganggur. Tanaman. Sudah berapa lama nganggurnya nih Bu? Sudah mulai bulan 1 Januari sampai sekarang saya masih nganggur. Berarti selama ini Puji Tuhan ada orang Jawa yang di depan itu panggil Iris bawang. Satu malam adanya 10 kilo, 5 kilo bisa kami beli makan. Kondisi saat ini Palu itu benar-benar susah setelah pasca bencana. Jadi kita kemarin memberikan gambaran tentang proyek kambing yang ada di Banyuwangi dan mereka kelihatannya merespon tentang proyek kambing tersebut. Lalu kita juga memberikan gambaran tentang pertanian, tapi
di sini untuk pertanian itu kendalanya soal air, karena air di sini sangat-sangat langka sekali. Bahkan dari salah satu keluarga yang kita bantu, Pak Prayit, itu dia sampai tidak bisa bertani karena dia kesulitan air, sehingga dia saat ini menjadi buruh serabutan atau buruh kasar. Nah, untuk sementara yang soal pertanian kita skip dulu, jadi kita lebih fokus di peternakan. Jadi ke depan kita akan berencana untuk memberikan mereka, program kita adalah dari kambing yang satu pasang itu, setelah dari satu pasang kambing itu mempunyai anak, anaknya itu bisa diberikan kepada keluarga yang lain, entah itu saudaranya atau entah itu temannya atau tetangganya, dan secara otomatis proyek tersebut akan berkembang, bukan hanya di satu keluarga yang kita akan bantu, tapi di keluarga-keluarga baru yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Iya, setuju. Setuju ya. Di proyek yang ini sesuai ya? Iya, sesuai. Banyak yang terbantu. Sangat setuju. Sangat setuju. Karena kalau pekerjaan sekarang bisa dibilang cukup nggak cukup. Awal kerja saya itu gajinya 600, cuma bertahan selama 6 tahun bisa naik sedikit. Gitu. Nah, kalau proyek yang kemarin dibicarakan bagaimana Bu? Setuju? Iya, biasanya kita tunggu saja. Kita membangun 8 rumah di Palu, ada di Ombewe, ada di Desa Sidera, ada di John Oge, ada di Silai. Semuanya sudah selesai, dan semoga rumah-rumah yang telah dibangun untuk para penerima bantuan hunian tetap ini menjadi berkat bagi mereka dan menjadikan kebahagiaan di dalamnya. Semua ini tidak akan sempurna ya, jadi masih ada kekurangan apapun, tapi sesuatu itu bisa menjadi sempurna dengan adanya cinta kasih, kebahagiaan yang diberikan oleh keluarga mereka masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada CID yang sudah memberikan dana untuk proyek hunian tetap ini, juga donatur lokal yang sudah memberikan dana juga kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek hunian tetap ini dengan baik dan lancar sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Proyek ini berjalan mulai bulan Oktober tahun 2020 dan akhirnya pada hari ini bulan April ya, kami 2021 kami sudah menyelesaikan semua, dan mereka para penerima bantuan hunian tetap begitu bahagia, begitu semangat, dan begitu terharu. Mereka yang dulunya tidak mempunyai rumah dan akhirnya sekarang mereka mempunyai rumah dan bisa dihuni dengan layak dan nyaman dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih juga kepada Bruder Willy MSC yang sudah membantu kami untuk mengenalkan para penerima bantuan hunian tetap. Bantuan Bruder Willy sungguh luar biasa bagi kami. Awal kami tidak mengenal 8 keluarga penerima bantuan hunian tetap, akhirnya kami jadi kenal dan rasa persaudaraan kami begitu erat sehingga kami bisa berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih juga untuk Pak Prana dan Pak Jimmy yang sudah membantu kami di sini dalam menyelesaikan proyek hunian tetap di Palu, karena memang situasi kami di Surabaya tanpa adanya Pak Jimmy dan Pak Prana, proyek ini juga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Iman itu tidak seperti membalik telapak tangan, tidak mudah.
Maka ketika memulai pembangunan proyek di Palu, kita ada 8 rumah, ya. 2 rumah yang Katolik, selainnya adalah saudara-saudara kita yang Muslim, 6 rumah. Maka kami ketika memulai karya ini, kami seperti apa yang dikatakan oleh Romo Ama, bisa enggak ya? Karena kita berada di Surabaya, kita ingin ada membantu karya-karya keluarga-keluarga kita di Palu ini. Ternyata karena iman, ya, hanya itu bisa terlaksana. Maka saya menyebut ini adalah karya Allah, ya. Bukan karya kami, bukan karya kita semua, tapi adalah karya Allah. Hanya caranya Allah yang berkarya itulah melalui kita semua. Bahwa ada Pak Prana, Pak Jimmy yang selalu senantiasa menemani keluarga-keluarga di sini dalam proyek. Kami juga suatu waktu mengunjungi sini. Juga ada Pastor Ama, Pastor Jeffrey, mereka juga sangat membantu, dan tidak lupa juga Brother Willy sangat berperan bagaimana kami bisa menemukan siapa saja yang membutuhkan 8 rumah itu. Nah, itu yang kami sebut sebagai inilah karya Allah yang mungkin bagi kami tidak mungkin, tapi ternyata pada hari ini karya Allah ini bisa terlaksana di sini. Maka ini adalah karya Allah. Harapan kami bersama bahwa Pak Thomas dan keluarga yang sudah mendapat rahmat dari Allah ini juga akhirnya nanti bisa menyalurkan rahmat ini untuk saudara-saudari yang lain yang di sekitar sini. Entah apapun caranya. Ya. Sejujurnya kami tidak punya uang, tetapi karena inilah karya Allah, kami hanya sebagai penyalur dari orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara yang berkekurangan. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya Pastor Ama. Terima kasih banyak Pastor sudah memimpin Ekaristi hari ini. Kesan saya tentang bantuan yang diberikan oleh teman-teman sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini umat saya, dan saya melihat apa yang mereka alami. Saya hidup tinggal bersama mereka, dan ketika ada bantuan dari teman-teman itu sangat membantu mereka dalam kehidupan mereka. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman sekalian. Tetaplah berbuat baik, semoga karya baik ini selalu dan senantiasa berkembang di mana saja, dan semoga Tuhan selalu senantiasa. Teman-teman dari Surabaya, Romo Habel dan juga timnya yang berbela rasa segala Serikat Sosial Adventisius Indonesia, luar biasa menjadi tempat yang indah, di mana tempat ini dulu tidak ada kehidupan, sekarang sudah kelihatan lebih manusiawi lah istilahnya, ya. Dan kami bersyukur, berterima kasih dari paroki juga Santa Maria Palu, ini bagian dari paroki ini, stasi Sidera, Santo Petrus Sidera ini merasakan percikan hati sedikit dari teman-teman dari kelompok Serikat Sosial Adventisius Indonesia. Tempat yang sangat bagus, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami hanya membalas dengan doa-doa supaya teman-teman juga dalam karya kemanusiaan tetap mantap. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.